Kita akan belajar. Temanya yang pilih Pak Pendeta Beni dari Ngawi. Tema kita belajar hari ini, status sosial itu ternyata ada hubungan dengan ego. Ya, ego itu harga diri. Ego itu perasaan di dalam jiwa manusia yang ingin selalu dihargai, ingin selalu dihormati, ingin selalu diletakkan yang paling depan. Kalau duduk juga dalam acara apa saja, tidak mau di tengah, tapi maunya di pinggir, ya, supaya kelihatan orang. Ya, ada orang seperti itu. Nah, saudara, ego itu Tuhan ciptakan, itu untuk hal yang baik. Yaitu kalau kita bisa bangga. Nah, antara sombong dengan bangga itu tipis sekali jaraknya. Tipis sekali. Contoh dah paling gampang. Apa sih bedanya presiden kita yang ke-7 dengan presiden yang ke-6? Recording in progress. Ya, lihat bedanya. Apa bedanya dengan presiden yang pertama? Di dalam kesederhanaan dan kemiskinannya. Akhir bulan ini, tanggal 30 September, 1 Oktober, kita akan memperingati fakta, sejarah ya, yang dibelokkan oleh rejim Orde Baru. Itu jahat sekali. Nanti malam di Kompas TV akan ada acara. Aduh, itu sedih sekali. Acara apa? Kompas TV mencari sekian banyak anak-anak bangsa yang sekarang usia mereka paling muda itu 75 tahun. Dan sebagian besar sudah meninggal. Aduh, kalau saya cerita ini, hati saya ikut hancur. Nah, saudara perhatikan. Siapa mereka itu? Zaman Soekarno tahun 60-an. Catat ya, tahun 60-an. Kerjasama Rusia dengan Tiongkok di Indonesia ini sangat harmonis, sangat hebat. Nah, negara yang baru lahir tidak punya orang-orang pandai di teknologi apa saja. Teknologi perkapalan, teknologi pesawat, teknologi kesehatan, dokter-dokter, ahli kimia, ahli biologi, dan banyak lagi ahli yang lain. Nah, tahun 60-an awal, Rusia dan Tiongkok itu memberi beasiswa kepada ribuan, bukan ratusan. Orang-orang Indonesia, mahasiswa-mahasiswa Indonesia, diseleksi dengan ketat, lalu dosen-dosen di beberapa perguruan tinggi, ya, itu dicari oleh pemerintah, disekolahkan ke Tiongkok dan Rusia. Hebat sekali. Nah, karena rata-rata mereka itu ngambil doktor S3, maka nggak bisa cepat seperti kuliah S1 yang cuma 4 tahun. Mereka belum lulus. Yo, makasih Jeng Eri. Ayo ini meneh. Ini mantan guru Nabire yang ada di Surabaya. Mereka belum lulus. Tiba-tiba gejolak politik muncul. Lahirlah istilah surat Super Semar. Surat perintah 11 Maret tahun 66. Ternyata sejarah dibelokkan luar biasa. Ringkas cerita, hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok, Rusia dan Tiongkok putus total. Kedutaan mereka dari Jakarta ditutup. Duta besar Tiongkok, Rusia ditarik pulang. Itu sih nggak apa-apa.
Tapi jahatnya rejim itu, ribuan orang ini langsung dicabut paspornya dan dicabut kewarganegaraannya. Waduh, sedih sekali. Mereka akhirnya menjadi manusia yang tidak punya negara. Nah, tahun 81, waktu pertama kali saya ke Eropa, saya bertemu ratusan keluarga yang gak bisa pulang dan gak punya status warga negara. Istilah Inggrisnya stateless. Jadi manusia yang terlunta-lunta dibuang dari negara asalnya karena politik yang jahat. Saudara, bahkan salah satu keluarga yang saya pernah ketemu di Berlin dan mereka sudah meninggal, begitu sakit hatinya kepada rezim itu. Mereka melahirkan anak laki akhir 70-an atau awal 80-an. Begitu marahnya mereka. Lalu anak laki ini diberi nama Ipur Soeharto. Bisa. Nah, saudara, suatu hari kira-kira tahun 2000-an awal, ada seorang diplomat Indonesia, seorang pimpinan konsulat jenderal Republik Indonesia di Frankfurt. Ya, saya nggak sebut namanya. Karena beliau ini tahu bagaimana hati saya untuk mereka yang stateless, yang nggak punya warga negara. Suatu hari dia ketemu saya, dia bilang, Pak Daniel, ayo kita buat ibadah, mempertemukan saudara-saudara kita yang bukan karena kesalahannya, tapi jadi korban. Di Belanda banyak, di Jerman banyak, di Praha, ya, kota itu, Eropa Timur banyak. Lalu dikumpulkanlah mereka di sebuah auditorium besar di salah satu universitas München. Wih, saya kaget, saudara, melihat mereka sudah sepuh-sepuh, semua rambut sudah putih, tapi lihat gairah mereka untuk mengasihi Indonesia itu nggak surut. Nah, setelah saya sharing, ada Tuhan yang tetap bertanggung jawab. Tiba-tiba hati saya digerakkan untuk ngajak mereka nyanyi, Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Saya itu nggak sengaja, tiba-tiba muncul lagu itu. Aduh, kalau saya ingat itu, saya masih bisa menangis sampai hari ini. Lagu itu tidak pernah selesai dinyanyikan. Sebab semua mereka menangis. Kapan aku bisa lihat tanah airku? Waduh, saudara, di situ saya tuh merasa bersalah. Maksud saya nggak ingin buat mereka sedih. Ya, tapi sudah terlanjur. Termasuk Bapak Konjen ini menangis, istrinya juga, aduh. Wah, jadi acara di auditorium itu dalam tanda kutip bubar. Mereka menangis. Ada yang teriak-teriak marah. Dan banyak lagi. Di kota Berlin saya kenal suami istri. Satu namanya Pak Tio. Dia itu profesor nuklir, saudara. Istrinya itu dokter spesialis bedah dan narkos, pembiusan. Nah, Ibu Syaroni ini asli Betawi dari agama lain. Saudara, berapa belas tahun yang lalu Pak Tio ini meninggal. Kebetulan saya ada di sana. Kira-kira 3 tahun yang lalu Ibu Syaroni ini meninggal pas saya ada di Jerman. Salah satu anaknya yang kenal baik dengan saya minta, Pak Daniel, tolong pimpin ibadah pemakaman ibu.
Karena tiap kali ibu itu kalau cerita tentang Indonesia, dia pasti nyebut nama Pak Daniel. Saya bersyukur punya kesempatan. Nah, nanti malam Kompas TV, saya lupa jam berapa ya, akan menayangkan acara ini. Dari mereka yang masih hidup akan cerita penderitaan mereka. Kenapa saya cerita ini? Tiba-tiba saya pun gak pernah terpikir, gak ada persiapan. Ya karena ingin menunjukkan satu-satunya presiden yang kesempatannya untuk memperkaya diri itu gampang sekali. Betul toh Pak Jokowi? Tapi lihat, dia tetap sederhana. Tadi sebelum mulai, Pak Pendeta Benny Malekul mengingatkan bahkan nggak cuma orang biasa. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan. Waktu awal-awal pelayanan, sederhana, hanya pakai motor. Motor pun motor butut. Ya karena dia setia, pintu-pintu terbuka. Wah, meningkat status sosialnya. Ya, berubah egonya. Ada. Nah, bagi saudara yang punya akun Instagram, ada 2 akun di Instagram yang nyeleneh. Kalau saya nggak bilang, aduh menyakitkan hati. 1, Pastor in Style. Nah, saya nggak tahu sampai hari ini siapa yang buat itu. Tapi hampir tiap hari akun ini mengirim foto-foto dari pendeta-pendeta yang besar gerejanya. Nah, yang difoto bukan pelayanannya, tapi yang difoto adalah baju, sepatu, tas, jaket, ikat pinggang yang mahal-mahal. Bahkan saya itu sampai heran juga, yang punya akun ini kok bisa tahu harganya itu berapa dolar, ratusan. Coba cari aja. Nah, yang kedua akunnya namanya Pastor Mamon. Cari saja yang punya Instagram. Kalau saudara membaca, melihat geli betul-betul. Kok bisa ini? Lah terus terang saya tuh pengen kenalan loh. Siapa yang buat itu? Luar biasa dan saya setuju. Salah satu yang dimiliki oleh Presiden Jokowi yang tidak dimiliki oleh presiden sebelumnya. Perhatikan. Kalau Pak Jokowi keluar negeri, landing, beres-beres sebentar, langsung pertemuan. Tak, 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 tak. Selesai, langsung pulang ke Indonesia. Loh, yang dulu-dulu, wah, ngajak mertua, ngajak orang tua, ngajak ponaan, ngajak ipar. Bahkan babysitter anaknya pun diajak keluar negeri. Kan gratis, naik pesawat kepresidenan. Dan sambil shopping. Kalau Pak Jokowi sama sekali tidak. Selesai, pulang. Hebat juga ya ibu negara kita. Perempuan loh. Wajar toh. Kalau ibu negara pengen shopping ini, shopping itu. Tetapi dia nurut dan tunduk pada suaminya. Maka itu kalau Jokowi keluar negeri, pengikutnya nggak banyak. Karena nggak bisa shopping. Maaf. Saudara, akan segera diubah undang-undang yang dibuat oleh rezim Orde Baru tentang status saudara kita yang disekolahkan dulu di Eropa Timur, Rusia dan Tiongkok akan dipulihkan statusnya, diakui sebagai warga negara. Bayangkan itu orang-orang jenius di zaman itu. Bayangkan kalau mereka dibawa pulang Indonesia. Wih, Indonesia majunya kayak apa? Bersyukur Menteri Kesehatan kita yang baru ini berani melawan arus. Merubah peraturan orang jadi dokter. Saudara, ada ribuan, bukan ratusan. Anak-anak muda Indonesia lulus dokter di luar negeri. Tapi tidak bisa pulang. Karena IDI, Ikatan Dokter Indonesia, yang dikuasai oleh mafia-mafia jahat.
Salah satu contoh supaya saudara tahu. Ternyata di semua spesialis, mata, jantung, kanker, ya, spesialis obgyn, kandungan, dan banyak lagi. Itu ternyata ada mafianya. Waduh, ngeri sekali. Salah satu anak saya kuliahkan di UI, dia diterima di jurusan obgyn, kandungan, nggak lulus-lulus. Sudah 12 tahun. Sebab di masing-masing spesialis itu ada mafianya. Jadi kalau tidak yang sesuku dan seagama, jangan harap bisa masuk. Bayangkan. Tapi Menteri Kesehatan kita yang baru merubah, kita bersyukur untuk itu. Lihat hari-hari terakhir ini ada hal gebrakan dari Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem. Ternyata perguruan tinggi di Indonesia itu hanya pabrik ijazah. Saya pertama dengar aneh. Hah? Dan memang betul. Maka itu untuk S1. Saya belum meneliti lebih jauh. Menteri Pendidikan kita menghapus S1 harus skripsi dihapus. Wah, itu luar biasa. Itu duit semua. Mau wisuda bayarnya jutaan. Mau skripsi bayarnya jutaan. Bayangkan berapa ribu mahasiswa S1 di Indonesia. Kalikan aja satu mahasiswa 3 juta. Aduh, kemana uang itu semua? Saudara, maka itu tema kita hari ini luar biasa. Ayo belajar dari Presiden Joko Widodo. Secara posisi, dia adalah orang nomor 1 di Indonesia. Secara kesempatan untuk memperkaya diri dan menaikkan status sosial dia dan keluarganya, sangat mungkin karena dia presiden. Tapi enggak. Nah, saudara pernah dengar kata flexing? Ya, itu dari bahasa Inggris yang baru muncul. Flexing. Itu artinya pamer kekayaan yang bukan jeripaya dia. Ini kan kurang ajar sekali. Flexing. Saudara sering lihat istri-istri pejabat, anak-anak pejabat, istri polisi yang barusan ini di Probolinggo lagi rame karena istri polisi pangkatnya apa? AKP atau apa saya lupa. Maki-maki kepada anak magang di sebuah supermarket. Nah, terus dia buat TikTok untuk menunjukkan dia itu benar. Dan SPG yang praktek ini salah. Ternyata hebat kok. Di Indonesia ini ada netizen. Tahu ya kata netizen? Saya lupa ini singkatannya apa ini netizen. Ada kok. Apa ya? Coba tunjukkan supaya saya bisa ingat. Lah netizen Indonesia ini keren. Sekarang ini tugas polisi kriminal di Indonesia itu ringan. Sisa mungkin 20-30%. Kenapa? Karena sejak adanya netizen di Indonesia ini, maka flexing pamer kekayaan dari Sydney. Ya, lalu kalau netizen singkatan apa ya? Oh, internet citizen. Terima kasih. Ya, internet citizen. Betul. Jadi ada warga yang bukan cuma warga negara, tapi warga internet. Nah, kenapa saya berkata, terima kasih yang ngirim tulisan ini internet citizen. Kenapa polisi-polisi kriminal tugasnya ringan sekali setelah ada netizen? Sebab mereka tidak perlu sibuk-sibuk cari data, cari pelaku kejahatan. Netizen Indonesia hebat. Selalu memviralkan apa saja. Keren ya? Terima kasih netizen. Tapi tolong ya jangan yang memviralkan yang aneh-aneh. Yang saling menguntungkan dalam hidup kita. Nah, saudara, flexing itu jahat. Sebab bukan uang hasil jeripayanya. Tolong para istri bertobatlah. Maaf,
termasuk para gembala. Maaf. Warganetnya kalau Indonesianya, terima kasih ya, warganet. Maaf. Oh, ada komen nambahan. Netizen itu orang yang aktif mendistribusikan peristiwa ke dunia maya. Terima kasih. Nah, ada hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala dan istrinya yang flexing di sosial media. Maaf. Sama seperti keluarga pejabat, istri pejabat, anak pejabat, ada satu dua bapak-bapak pejabat ada, tapi lebih banyak istrinya, maaf. Ternyata orang kaya, tolong catat, orang kaya yang kaya karena jerih lelahnya, jadi hasil keringatnya sendiri, itu justru nggak mau flexing, saudara. Coba renungkan. Keren ya. Maka itu kalau ada orang yang pamer kekayaan di sosial media, itu pasti hasil uang korupsi. Kalau hamba-hamba Tuhan, ya kan perpuluhan jemaat, maaf. Mungkin ada juga hamba Tuhan yang kaya dari sononya, ya nggak apa-apa. Tapi sudah terlanjur. Kalau ada hamba Tuhan, gembala, pendeta pamer kekayaan, sampai di akun Instagram Pastor Mamon dan Pastor InStyle, itu bisa tahu harga jaketnya berapa, jam tangannya berapa, ikat pinggangnya berapa, kaosnya, roknya, tasnya, dompetnya. Saya pikir hebat juga itu. Oh, ada komen dari Medan. Gara-gara netizen seperti itu, gereja palsu dibongkar. Pendeta-pendeta yang hidupnya glamor, pakai uang jemaat, betul. Dari Palembang. Flexing menunjukkan fakta berbeda dengan realita. Bisa saja punya barang mewah, tujuannya untuk personal branding dan tujuan marketing untuk menarik pelanggan. Betul. Ayo kita baca ayatnya. Ya. Oh, ini ada anak saya dari Banjarmasin. Oh, bisa tahu di Shopee ya harga barang-barang itu. Oke. Ayo kita lihat Ulangan pasal berapa Pak Beni? Ulangan 8 ayat 11 sampai 14. Ayo kita baca Ulangan 8 11 sampai 14. Keren ya? Ternyata ribuan tahun yang lalu di zaman Musa, Papa sudah memberi kita wanti-wanti, warning, peringatan, hati-hati kalau status sosialmu naik. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh Tuhanmu dengan tidak berpegang pada perintah, 1, peraturan, 2, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 12, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak. Kalau zaman sekarang mobilnya yang BMW seri baru, Alphard, itu zaman dulu ini kan kekayaan. Kambing, lembu, sapi. Ya. Saya ulangi 13, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak juga, dan segala yang ada padamu bertambah banyak juga. Ini ayat 14. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Yahweh Tuhanmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Terima kasih Papa. Ribuan tahun yang lalu, Papa sudah memberi peringatan, wanti-wanti, warning kepada kami. Kalau satu saat harta benda kami melimpah, rumah kami bertambah semuanya, emas, perak, aduh, kami mau menggenapi firman ini. Enggak usah pamer. Setuju ya? Enggak usah flexing. Itu dia. Nah, gimana caranya? Ya tahan diri. Tahan diri. Mengerikan.
Ingat kasus yang terjadi tahun yang lalu? Ada anak kecil nyiksa anak kecil yang lain gara-gara anak kecil yang memberi info yang salah. Masih ingat kasusnya Mario Dandi? Itu semuanya karena anak kecil yang suka pamer dari harta kekayaan orang tuanya. Minggu yang lalu saya divonis 12 tahun dan harus ganti uang 25 miliar. Gara-gara anak itu, status orang tuanya hancur. Jabatan kedudukan yang begitu tinggi hancur. Nah, kasus ini kan sudah banyak terjadi. Seharusnya mereka-mereka pejabat-pejabat itu belajarlah. Ya, tapi nggak belajar itu. Contoh kasus-kasus korupsi. Tiap hari kita mendengar ini ketangkap, itu ketangkap. Tiap hari. Harusnya malu. Tapi terus saja itu. Artinya materi, kekayaan, fasilitas hidup itu hanya digunakan untuk memperluas kerajaan surga buat penginjilan. Oh, dari Palembang ada tanya, izin tanya, kenapa Bapak nggak punya mobil pribadi atau mobil mewah seperti pendeta-pendeta yang lain? Padahal sekali berbapak sebentar, harusnya bisa untuk pelayanan. Nah, bagi yang belum tahu, ini prinsip saya. Satu, siapapun kita, mau presiden, mau raja, pejabat tinggi, mobil terakhir yang kita naiki, ingat, pasti mobil jenazah. Ada yang ngamen? Ya ngapain? Pusing-pusing dengan mobil-mobil yang mewah. Ngapain? Nah, itu prinsip saya. Yang kedua, kenapa tidak punya mobil begitu? Karena saya itu ingin memberkati banyak supir angkot, banyak supir taksi. Saya ingin memberkati banyak orang-orang susah yang naik angkot. Karena orang yang punya duit hampir nggak mau naik kendaraan umum. Nah itu, jadi kalau saya di angkot, ya di taksi, saya bisa berbagi dengan mereka, senang sekali. Saya bayari ongkos mereka, dan itu luar biasa. Nah itu jawaban saya yang dari Palembang tanya. Oke ya? Nah inilah kasih Tuhan yang luar biasa. Seperti yang saudara tahu, awal tahun yang lalu, ada seorang pengusaha yang maksa belikan mobil buat kami. Dan harganya sudah dipatok, jenisnya apa saya lupa. Hampir 900 juta. Saya kaget. Istri saya juga kaget. Pertanyaan kagetnya gini, mau ditaruh mana? Taruh Jakarta? Kami jarang di Jakarta. Taruh Nabire? Kami juga jarang Nabire. Mau taruh mana? Terus ada yang guyon. Kalau gitu mobil itu dibagi yang murah-murah, beli 4. 1 Jakarta, 1 Nabire, 1 Surabaya, 1 mana nanti. Terus saya ngomong, yang rawat siapa, yang bayari sopirnya siapa. Ada tertawa mereka. Ngerti ya? Nggak perlu. Saudara, ini yang kita harus miliki. Pakai firman 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya itu yang saya pakai. Asal tidak kelaparan dan tidak telanjang. Cukup. Maka kalau saya punya lebih, saya pasti bagi. Saya pasti bagi. Maaf bagi saudara-saudara, ini cuma contoh. Yang ukuran badannya nggak seperti saya. Ya, kemarin saya pulang ke Nabire, saya turunkan. Nggak tahu berapa banyak batik-batik saya, celana panjang saya,
Saya bagi kepada saudara keluarga di Nabire ini. Ya, karena saya punya prinsip. Kalau saya bisa dapat 2 baju, sebelum saya sampai rumah, saya sudah mikir baju mana 2 baju yang saya harus keluarkan. Begitu pula celana. Dan banyak, itu pun masih kewalahan, saudara. Nah, tapi saya berusaha untuk jadi berkat dalam hidup ini. Dan itu luar biasa. Maka itu banyak orang, maaf ya, banyak orang tanya, bajumu kok ganti-ganti? Nah itu karena saya dapat banyak. Ya udah. Nah, ini suatu kali di satu kota. Saya ada Zoom sampai 3 kali hari itu di tempat yang sama. Nah awal-awal saya nggak perhatikan, maaf. Awal-awal saya nggak perhatikan baju saya. Tinggal di satu rumah saja kok. 3 kali Zoom ngapain ganti baju. Ternyata ini jadi masalah. Masalahnya apa? Dengarkan ya. Jadi kalau saya harus ganti-ganti itu bukan karena untuk flexing. Ternyata saudara-saudara ngikuti Facebook, Instagram saya. Mereka pikir saya khotbah cuma sekali. Karena background sama, bajunya sama. Padahal itu 3 kali. Oh, sejak itu, maaf, bukan untuk flexing. Ya karena supaya orang tidak rancu khotbah yang sama di satu hari. Padahal beda. Ngerti ya maksud ini? Nah itu, cuma itu. Saudara, kalau setiap kita bisa berkata cukup dalam hidup ini, itu dahsyat. Hidup itu pasti sejahtera, pasti tenang. Yang ikuti kemarin sore, kami ada ibadah kaum wanita di Nabire. Ada talk show, judul mereka, apa itu bahagia? Masih ingat? Bahagia itu cuma ada 2. Satu, kalau bisa berkata cukup. Ya, mengucap syukur itu bisa berkata cukup. Yang kedua, nggak punya musuh. Itu bahagianya luar biasa, saudara. Nah, kalau saudara belum praktek 2 hal ini, jangan-jangan saudara belum bahagia selama hidup. Jangan berkata, saya nggak punya musuh. Cuma ada berapa orang saya tuh jengkel dan malas ketemu. Sama goblok. Itu punya musuh namanya, maaf. Serius. Hidup saya itu bahagia sekali. Saya itu damai sekali. Luar biasa. Kemarin di Jayapura, saya kan diundang oleh Kepala Dinas Perumahan PUPR. Pekerja, kok lupa. PUPR, singkatan apa itu lupa saya. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Jadi pejabat ini eselon 2 untuk Provinsi Papua. Dia bilang, Pak, jangan nginep di hotel ya, di rumah saja. Supaya anak-anak kumpul, adik-adik sekumpul. Oh boleh, senang sekali. Nah ternyata ada salah satu tamu dari Jakarta yang hadir tanggal 7 September yang lalu. Nah kami lagi makan siang. Tamu ini pejabat dari pusat PUPR pusat. Jadi Bapak nginep di mana? Oh saya nginep di rumahnya Pak Amos. Hah? Itu dia tegur. Bapak, kenapa Pak Pendeta tidak diinapkan di hotel saja? Kenapa ada di rumah? Amos ini jawabnya lucu sekali. Papa saya itu senang kumpul kami, anak-anak dan cucu-cucunya. Semua tertawa. Ya sudah. Jadi, yang berbahagia adalah orang yang gak punya musuh. Dan bisa berkata cukup. Nah, dari kata cukup itu keluar 2 kata lagi. Selalu saling menerima apapun yang menjengkelkan dari orang itu.
Yang kedua, selalu mengucap syukur untuk hal apa saja. Nah, itu bahagia. Apalagi kalau kita sudah membaca Ulangan 8 tadi, 11 sampai 14. Luar biasa. Yang Tuhan ingin kita miliki dalam hidup ini. Dari Medan, jarang para pendeta yang mau seperti ini. Maunya di hotel. Nah, saudara, ayo kita perhatikan. Bisa berkata cukup, bisa menerima semua orang. Aduh, mengucap syukur, tidak ada tuntutan. Suami istri yang tidak bahagia, pasti hobi mereka dua saling menuntut. Pokoknya aku mau kamu begini. Nah, yang dituntut juga nggak mau dong. Ya udah. Kalau kamu nuntut aku, ya aku nuntut kamu. Pokoknya aku juga mau kamunya begini. Terjadi apa keluarga ini? Ya. Woi, Bapak Banjarnahor, Pak Jos. Belum pernah ketemu, dari mana ini? Oke ya. Nah, saudara, inilah kehidupan yang tersedia, yang Tuhan percayakan kepada kita. Siapa masih ingat suatu hari Tuhan Yesus didatangi seorang anak muda dan disebut pemuda yang kaya raya. Masih ingat ya? Coba Filipus tunjukkan pasal berapa di Matius atau di mana. Nah, dia datang kepada Tuhan Yesus dengan begitu rohaninya. Guru, apa yang harus aku buat supaya aku memiliki hidup yang kekal? Keren toh pertanyaannya, rohani sekali. Tuhan Yesus jawab, sudahkah engkau melakukan? Oh, pare-pare harus keluar, bukit semut juga. Oke, Tuhan berkati ya. Tuhan menolong. Aduh, karena di tempat mereka ibadah dalam LP dipakai untuk yang lain. Nah, ketika Tuhan Yesus bicara kepada anak muda yang kaya, Guru, 10 hukum itu sudah kulakukan. Nantang dia. Terus apa yang kurang? Wih, keren sekali. Apa yang kurang? Saudara perhatikan. Terus Tuhan Yesus ngomong begini. Ayat 20. Matius berapa ini? Matius berapa? Filipus 19. Ya, Matius 19 ayat 20. Kata orang muda itu kepada Yesus, semuanya itu 10 perintah Tuhan telah kuturuti. Woi, hebat sekali anak muda bisa menang. Apalagi yang masih kurang? Sombong ya? Nantang ya? Kata Yesus kepadanya, jikalau anak muda engkau ingin sempurna, pergilah, pulanglah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Ayat 23. Yesus berkata kepada kita semua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Awal 80-an, saudara, di sebuah kota kecil di Jawa Timur, saya dapat tema untuk mengajar ayat ini. Ya udah saya sampaikan. Ternyata setelah ibadah diajak makan oleh gembalanya, lalu pengusaha-pengusaha kaya di gereja itu ikut makan. Sebetulnya nggak ikut makan, tapi tersinggung kepada khotbah saya. Dia berkata,
Apakah ayat itu betul-betul Tuhan Yesus yang mengatakan? Dengar saya ditanya begitu. Kira-kira kalau saudara jawab apa? Ya saya jawab. Nah kalau bukan Tuhan Yesus yang mengatakan, siapa yang mengatakan? Mereka jawab, mungkin Matius. Oke. Sebelum saya teruskan jawaban itu, saya bilang, bahkan kalau dibaca ayat 23, lebih ngeri lagi. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Karena aneh istilah itu. Ya. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Saya bilang, maaf ya, saudara orang-orang kaya, kalau saudara marah kepada saya terima. Tapi kan saya cuma membacakan yang Tuhan Yesus katakan. Begini loh. Sebelum semua kita ini kaya, coba perhatikan ya. Sebelum semua kita ini kaya, percaya semua kita itu mantan miskin dan orang miskin. Mungkin ada yang berkata, salah Pak Pendeta. Kakek buyut saya, jadi generasi keempat di atas saya. Oh lapas Tegal harus keluar, Tuhan memberkati ya. Kakek buyut saya itu adalah orang kaya dari orang tuanya. Nah kakek buyut saya punya anak-anak. Dan mereka itulah kakek kami. Nah kakek kami punya anak-anak. Itulah orang tua kami. Otomatis kaya karena diwariskan. Nah sekarang kami dapat warisan dari orang tua itu. Dari generasi 4 generasi di atasnya. Saya bilang setuju. Berarti saudara memang kaya dari sononya. Tapi maaf ya saya tanya. Sekaya-kayanya nenek moyangmu punya pabrik tekstil, punya pabrik emas. Saya tanya, adakah di antara kalian yang melahirkan anak dan cucu mentang-mentang kakek nenek buyutmu kaya, terus ada di antara keturunanmu begitu lahir pakai celana karena orang tuamu kakek buyutmu punya perusahaan tekstil? Juga adakah yang punya perusahaan emas waktu lahir saudara pakai cincin atau anting atau gelang atau kalung? Saudara, mereka enggak jawab, cuma meringis. Artinya apa? Ya mereka setuju, tapi aku enggak enak. Nah saya bilang, berarti sebelum orang tua kita mewariskan kekayaannya kepada kita, kita ini semuanya mantan orang miskin karena lahir telanjang. Perhatikan itu. Nah, saya bilang, jadi kalau Tuhan Yesus minta, jual segala hartamu yang sekarang kamu punya, bagi ke orang miskin. Saudara percaya? Modal perusahaan saudara masih ada. Berupa barang, berupa alat-alat, mesin-mesin, berupa karyawan. Udah cepat jawab. Berupa pelanggan yang begitu banyak. Jawab dulu. Masih ada enggak? Masih. Martapura, Tuhan berkati harus keluar juga. Ya mereka jawab, iya ada. Nah, kalau hari ini dijual semua yang saudara ada, saudara nggak bangkrut dan saudara nggak miskin. Karena pabrik masih ada, rumah masih ada, mobil, apa semuanya itu, dan karyawan juga masih ada. Kerja lagi. Apalagi zaman sekarang. Nah dulu waktu saya ditanya itu belum ada. Online. Saudara tahu online? Kalau orang dagang pakai online, itu nggak perlu jam kantor. Betul nggak? Karena 24 jam penuh mesin pencari uang saudara itu kerja lembur 24 jam. Jadi semua apa istilahnya ya, sistem internet. Ya Shopee contohnya. Atau apalagi lah saya nggak bisa nyebut satu persatu.
Itu kan saudara tinggal tidur. Pundi-pundi saudara pasti terima. Woi Derpan, Papa senang sekali kamu gabung. Ini anak ini saya baru ketemu tadi pagi. Waktu saya mimpin ibadah di SMK kita, Sekolah Menengah Kejuruan. Orang tuanya ada di Malaysia. Derpan, Papa senang sekali kamu ada. Saudara perhatikan. Jadi kalau sekarang ini harta kita habis kita jual. Enggak apa-apa, tinggallah tidur. Online kita akan masuk terus. Besok bangun pasti ada lagi. Nah, saya akhiri dengan konsep sumur. Nah, kebetulan itu bukan di kota Surabaya, kota besar, tapi di daerah. Dan masih banyak masyarakat di desa itu masih pakai sumur. Nah, itu yang saya miliki dari papa saya waktu kami masih kecil dulu. Saudara, sebesar-besarnya sebuah keluarga, sekecil-kecilnya mata air sumur orang tua kita. Coba jawab pertanyaan saya. Mungkinkah kita sekeluarga hari ini bisa langsung menghabiskan semua air sumur? Jawabannya apa? Ya pasti nggak bisa. Mati kita. Nah, berarti besok kalau kita bangun pagi dan kita ambil air sumur itu, saudara sadar nggak bahwa kita minum air yang basi, air yang kemarin-kemarin, karena yang hari ini nggak bisa kita habiskan. Nah, terus bagaimana caranya? Supaya kita bisa dapat air yang segar setiap hari. Ayo, siapa yang bisa jawab? Dapat sepeda, tapi minta Pak Jokowi. Ya, apa? Bagaimana satu-satunya cara supaya besok pagi kita bangun minum air yang segar, air yang fresh, air yang baru, bukan air kemarin, air bulan lalu, air tahun lalu? Ada yang jawab nggak? Belum dijawab. Nggak bisa. Nah, satu-satunya cara, panggil tetangga-tetangga kita yang di belakang rumahnya tidak punya sumur dan suruh bawa tempat menampung air sebanyak-banyaknya. Betul, dari Medan, bagikan airnya. Saya nggak tahu ini siapa Lincel ini. Airnya dihabisin. Ya kan kita nggak mungkin habisin airnya. Betul ya? Bagikan ke tetangga-tetangga kita yang nggak punya sumur. Nggak apa-apa, jangan takut. Kalau sore ini air sumurnya kosong, iya. Kenapa? Bisa tahu harga barang-barang itu tinggal difoto pakai Google Lens. Oh, baru tahu. Oke ya. Nah, saudara, jadi supaya kita dapat air yang segar setiap hari, panggil tetangga-tetangga kita untuk menghabiskan air sumur kita. Nah, besok pasti kita akan dapat air sumur yang baru. Dan itu luar biasa. Keren ya. Nah, ini ada yang nulis. Untuk bahagia itu hanya kalau kita selalu merasa cukup dan jangan punya musuh. Terima kasih untuk kebenaran ini. Dan duduk dan kamu. Ya. Dan itulah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Maka itu kalau Tuhan Yesus berkata kepada anak muda kaya, jual. Maka kamu akan mewarisi kerajaan surga. Itu dia yang kita bisa hidupi. Kebenaran ini luar biasa. Gampang ya? Oke. Jadi kalau kita bisa punya macam-macam konsep ini kita harus pakai. Saudara, Banjarmasin juga keluar, Tuhan memberkati. Dengan dia prinsip ini. Belilah barang yang kita perlukan dan kita pakai. Saya pakai prinsip itu dalam hidup. Tapi, nah ini yang kedua. Kalau orang melihat saya, cara saya belanja, mereka tuh nggak percaya. Aduh, saya ini kalau belanja, saudara,
pasti banyak, nggak pernah sedikit. Loh, padahal tadi bilang hanya cukup untuk diri sendiri. Jombang juga keluar, Tuhan memberkati dari LP Jombang. Nah ini, dan banyak orang yang tahu sikap saya. Kalau saya di suatu tempat ada banyak barang, ternyata nggak ada satupun yang saya perlu. Tetapi saya melihat, oh barang ini ada orang yang perlu. Oh barang ini ada orang yang perlu. Entah itu orang dewasa, orang tua, anak-anak, remaja, pemuda. Saudara, itu kebiasaan saya. Jadi memberi, saya belanja untuk orang lain kalau saya sedang tidak perlu apa-apa. Itu luar biasa. Dan bersyukur kepada Tuhan. Maka itu kalau saya pergi naik pesawat, saya selalu tanya dulu berapa berat bagasi yang bisa didapat. Itu ya. Nah, contoh. Awal bulan yang lalu saya ke Eropa. Nah, saya dapat tiket yang cukup mahal dari seorang anak saya. Sehingga saya dengan harga tiket itu walaupun naik kelas ekonomi, saya bisa bawa 60 kilo. Wah, saya pusing. 60 kilo ini mau dibawa apa? Nah, itu hebatnya Roh Kudus. Saudara, terus Roh Kudus itu ingatkan saya, mau kemana? Oh ya, makan dulu itu nak. Apa buah makan dulu. Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan akan 4 orang. Padahal mereka nggak minta. Maka itu kalau Tuhan tidak nyuruh, saya pun nggak akan lakukan. Yang pertama ada seorang wanita di Belanda. Yang saya tahu jualannya untuk mereka hidup, ya itu jualan makanan-makanan Indonesia. Nah ternyata bulan September ini di kota Den Haag ada pasar malam. Saudara keren. Disebut pasar malam sampai hari ini. Namanya pasar malam, bukan pasar malam. Loh kenapa? Ya di lapangan Malieveld namanya, di tengah-tengah kota Den Haag. Pasar malam ini adalah rasa kangen orang-orang Belanda yang pernah tugas di Indonesia dan Indo-Indo itu. Jadi mereka itu setiap bulan September buat acara pasar malam besar sekali. Rame. Di situ jualan semua makanan Indonesia. Rempeyek, rujak cingur, tahu, pokoknya macam-macam. Sayur asam, lodeh, bakmi goreng, pokoknya semuanya makan Indonesia. Sambil mereka itu nostalgia. Nah ibu ini punya keahlian buat putu ayu, buat martabak. Nah terus dia bilang, aduh Koden terima kasih. Kalau Koden mau saya titipi, ya titip apa? Titip gula Jawa saudara. Ya, karena untuk putu dan untuk juru, tahu kata juru ya? Juru itu bahasa Indonesia saus, tapi bukan yang pedas saus dari gula Jawa ini. Terus dia tanya, Koden bisa bawa berapa? Nah saya kan 60 kilo. Untuk keperluan saya saja nggak sampai 10 kilo. Nah terus saya bilang 15 kilo boleh. Hah? Yang benar. Saya bilang loh kan bukan saya yang gotong, itu pesawat. Ya udah. Ya tong-tong. Ya nih. Terus Tuhan gerakan saya pada satu keluarga hamba Tuhan. Dia orang Minasa dari Tondano. Tiba-tiba saya telepon dia. Saya panggil namanya. Aduh, ini Koden mau ke Belanda dan masih ada bagasi kosong. Wih, dia menjerit saudara. Kenapa? Ternyata mereka suami istri sekeluarga baru pulang. Berlibur ke Tondano. Dan ada satu koper mereka nggak kebawa karena keberatan. Saya tanya beratnya berapa? 20 kilo. Woi, ya udah antar ke tempat anak Koden. Nanti Koden bawa. Saudara,
Akhirnya nggak jadi 60 kilo. Tapi jadi 80 kilo. Loh, ini gimana cara bawa? Wah, di situ anak-anak saya bilang, "Papa ini loh, nggak mikir umur, kan berat bawanya." Saya bilang, yang bawa pesawat bukan papa yang mikul. Jadi yang 20 kilo saya jadikan tentengan. 2 tas 10 kilo, 10 kilo. Keren itu saudara, maaf. Nah itu cara saya hidup. Kalau saya belanja dan bukan keperluan saya selalu minta, Tuhan berikan nikmat. Siapa yang perlu apa? Nah, maka itu kalau saudara minta, dengar ya, kalau saudara minta, saya nggak akan kasih. Saya melakukan semuanya itu hanya karena Roh Kudus yang nyuruh. Catat ini baik-baik. Jangan marah ya, jangan marah. Dan itu hidup saya sampai hari ini. Oh, ada yang perlu kemplang. Tunggu, siapa ini perlu kemplang? Coba saya baca. Wah, itu kan di Amerika. Ini saya mau ke Belanda. Kalau mau diambil ke Belanda boleh kemplangnya, saya bawain. Oke? Itu yang Amerika mau titip kemplang katanya. Saudara, waktu saya dijemput, mereka heran. Ini Koden bawa sendiri sebanyak ini. Lu ya memang sendiri. Mau ada siapa? Mereka terheran-heran. Itu cara saya hidup. Selalu ingin berbagi. Sayang kalau nggak ada. Nah kemarin saya berangkat dari Jakarta. Waktu saya ke Jayapura tanggal 6 malam, 6 September. Saya sudah bawa barang 35 kilo. Tapi kan saya tidak kena bire. Gimana caranya? Nah yang 20 kilo, yang 15 kilo saya titipkan ke Lion. Ternyata bayarnya mahal. Ada seorang pengusaha di Nabire yang tahu saya bawa banyak. Saya yang bayar. Puji Tuhan, 600 lebih loh. Nah tinggal sekarang koper besar. Ya. Oh Banyuwangi ikut gabung, puji Tuhan. Koper besar itu 20 kilo. Nah kebetulan ada keluarga anak saya guru yang pulang naik kapal. Jadi saya titipkan. Nah maka itu waktu saya berangkat ke Nabire. Tanggal 13 kemarin. Ya. Saya nggak bawa bagasi. Artinya untuk bayar. Saya cuma bawa tentengan. Nah saya bareng dengan seorang dari Makassar yang baru pertama kali ke Nabire. Nah orang ini bawaannya banyak. Jadi jatah saya 15 kilo. Saya kasih ke orang ini. Kamu bawa barang-barangmu karena kamu akan pindah. Ngerti ya cara itu? Inilah hidup. Yang selalu untuk jadi berkat. Wah ini ada yang namanya Mbah Pariem. Mbah Yuswa Pinten. Kok saged nderek teng Facebook. Kalau pengen tepang nggih menawi saged jenengan tulis nomor WA jenengan pinten. Mbah Pariem. Baru tahu ini saya. Keren. Oke, ngerti sekarang? Oh, Timotius Riyadi keluar, Tuhan memberkati. Nah, inilah hidup yang kita harus selalu jadi berkat buat banyak orang. Jangan egois. Jadi kalau Tuhan memberkati kita dengan hal-hal yang luar biasa. Oh, Sidoarjo muncul juga Toraja hadir, puji Tuhan. Ya, ayo kita selalu berbagi dalam hidup kita. Maka kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Woi, ini dari Medan. Prinsip kekristenan yang sesungguhnya. Makasih udah ngajarin. Puji Tuhan. Saat ini diterapkan. Langit terbuka. Dan kemuliaan Yahweh nyata. Amin. Betul. Kok kita hidup seperti ini, saudara, langit itu terbuka. Ya. Medi, kapan kamu kena biri lagi? Ya. Ini luar biasa, saudara. Ya. Kayaknya udah itu mau ke Bali itu. Medi. Ya. Ada yang komen lagi, bahagia. Titik 2. Bisa berkata cukup. Tidak punya utang. Tidak punya musuh. Berguna untuk orang lain. Amin. Wah, hidup seperti ini luar biasa. Kalau kita betul-betul menggenapi firman Tuhan. Ayat terakhir.
Supaya ini jadi kemenangan buat kita semua. Untuk prinsip surga itu nyata di bumi. Terima kasih Papa untuk hidup yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 8. Oi, Kutai Barat. Albert dari kota mana? Kecamatan mana Kutai Barat ini? Ya, Yuliana lebih berkat memberi daripada menerima. Ya, oke, betul sekali saya alami kemurahan dari Papa di surga. Hidup berbagi itu keren dan indah bahagia, betul. Yohanes 14 ayat yang ke-8. Saudara perhatikan ayat ini. Ayat 8, bukan 28. Oke. Ini kata cukup. Nah, sampai ayat ini, Shalom, Ni hao, Taipei Ren. Ini channel 5. Apa itu titip cotofu? Wah, titip dari mana kamu? Kata Filipus kepadanya, Tuhan Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. AYT, Filipus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami. BIS, naik lagi Filipus. Maka Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami supaya kami puas. TSI. Kemudian Filipus berkata kepada Yesus, kalau begitu Tuhan Yesus, tunjukkanlah Bapamu kepada kami. Hanya itulah yang kami inginkan. Izinkan saya di bagian terakhir ini berkata begini. Ya, jangan ada yang tersinggung. Ya. Ternyata satu-satunya firman yang memberitahu kita kapan kita bisa merasa cukup, kenyang, puas, ya, terpenuhi keinginan kita, ya, sempurna, lengkap, utuh, komplit. Saudara, hanya satu ayat ini yang memberitahu kita kalau Bapa di surga menyatakan diri kepada kita, maka itu cukup. Nah, jadi kesimpulannya, kalau sampai ada di antara kita, hai hamba Tuhan maupun orang Kristen, ternyata status sosial kita itu harus ditentukan. Apa merek mobil kita, rumah kita di mana, baju kita merek apa, harganya berapa. Berarti orang itu termasuk pendeta itu belum pernah jumpa Bapa di surga. Maka itu gak pernah puas hidupnya, gak pernah cukup hidupnya, kurang terus. Ayat ini luar biasa. Jadi kalau ada yang bertanya kepada saya, kok bisa Pak Daniel Alexander seperti itu? Nah, ini jawabannya. Karena Bapa di surga melalui Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada saya. Cukup, puas, ya sudah. Jadi jangan menaikkan status sosial kita dengan benda-benda materi-materi, salah besar. Cari Bapa, temui Dia, maka kita cukup. Bukan harta, bukan harta. Maka itu nggak pernah saya mikirkan itu. Saudara bayangkan, saya hamba Tuhan sekelas ini. Rumah yang kami tempati di Jakarta, itu pinjaman dari salah satu anak kami. Saya bersyukur punya istri yang gak nuntut saya untuk punya rumah sendiri. Saya bersyukur. Dan kami puas dengan rumah pinjaman itu. Itulah, oh Senta dari Manado, hari ini spesial saya belajar. Amin. Bapa di surga sudah menyatakan dirinya. Dan kita akan menikmati kepuasan tiap hari. Amin. Serius. Ini yang luar biasa.
Oh, ada yang komen. Kalau ada istri murah hati, tetapi tidak kerja, dan suami pelit, itu suatu kesulitan untuk bagi berkat. Mohon nasihat. Oke. Cari gembalanya suami. Yang disegani dan dihormati. Supaya gembala mengajari suami itu enggak pelit. Bacakan 3 ayat di perjanjian baru. Orang pelit itu masuk neraka. Catat itu ya, ada 3 ayatnya. Nanti tanya yang lain. Yang kedua, kalau memang istri punya penghasilan sendiri dan tidak mengganggu penghasilan suami, nah istri bagi sendiri. Toh nggak ganggu penghasilan suami. Nah itu 2 hal yang saya sampaikan. Ada komen. Iya, dari Medan. Ini anak saya ini gembala pernah ketemu istri saya. Mami Louis luar biasa. Sangat berbeda dari Ibu Rohani yang kami tahu atau Ibu Gembala, betul. Luar biasa. Hebat sekali. Oke, jadi tahu ya. Kalau kita sudah jumpa papa, hidup ini puas. Hidup ini kaya. Hidup ini luar biasa. Haleluya. Ya, ada komen dari Taipei. Cukup untuk diri sendiri. Melimpah bagi orang lain. Amin. Betul sekali. Ya. Saya kunang, saya kunyang. Dan fucufuni. Betul. Cukup untuk diri sendiri. Tapi biar kita berlimpah. Untuk orang lain. Haleluya. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya.